tradisi ya. Ya paling buka bersama ya. Buka bersama sama teman-teman. Kemudian di sini alhamdulillah sih kalau tarawih mereka juga melakukan tarawih bareng-bareng ya. Belum tentu tahun depan ketemu lagi sama Ramadan, ya kan? Dan ini kan sebenarnya setiap detik dari Ramadan ini kan pahala ya sebenarnya. Setiap detik ya pahala. Jadi satu huruf aja kita baca, itu masya Allah tuh ganjarannya luar biasa. Sholat sunnah itu pahala seperti wajib, coba bayangin, luar biasa ya. Wajib itu pahalanya lipat gandakan sama Allah sangat besar. Jadi kita harus manfaatkan semaksimal mungkin lah. Saya sudah tahu ritmenya, saya sudah tahu polanya. Kemudian yang berbeda kalau sekarang sama istri gitu. Dulu syuting Ramadan sama Ica masih SMP, masih SMA lah waktu itu ya. Kan kenal dia dari SMP kan. Sudah syuting bulan puasa juga sama Ica. Waktu itu masih anak-anak lah dia kan. Saya sudah lulus kuliah waktu itu. Jadi beda umur kan dikit kan, jauh lah ya. Yang beda dulunya belum nikah, sekarang sudah sama istri. Kalau dulu mungkin syuting santai aja, nggak ada yang dipikirin di rumah, sekarang harus mikirin anak. Maka sering-sering video call sama anak sekarang. Dia ngapain gitu, biar dia bisa lihat kita bisa lihat dia. Jadi supaya anak nggak merasa hilang perhatian, maka kita harus sangat sering video call, interaksi. Saya sama Ica, walaupun syuting bareng ya, saya selalu bilang bahwa kalau ada waktu kosong, kita harus sama anak-anak. Begitu dia lahir, hampir tiap malam sampai hari ini, sebelum tidur, kita bacakan sholawat atau kita perdengarkan dia sholawat Nabi. Kemudian dari mulai dia usia 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, kita sudah masuk, ada kelompok-kelompok belajar kan buat anak-anak kecil kan yang memang belum usia dia sekolah. Nah kelompok bermainnya itu kita cari yang memang bernuansa Islam. Ada juga guru yang datang ke rumah yang mengajarkan dia misalnya cara wudhu, cara sholat, huruf hijaiyah, misalnya doa-doa gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah Rendra sudah tahu nih. Bahkan kalau kayak tadi asar saya ajak ke masjid gitu ya, dia udah bisa sholat sebenarnya. Cuma kadang kalau sholat dia masih lihat kanan kiri, lihat hitung plafon, ya. Ya anak-anak namanya kan. Tapi paling enggak saya sama Ica memang sudah komit bahwa kita akan punya pola didik anak. Pertama, pondasi agama. Baru nanti kita bangun apapun setelah pondasi ini kuat. Kita bangun apapun terserah dia mau apa. Sebenarnya melihat anak lahir ya, itu satu keajaiban besar dalam hidup saya ya. Bagaimana bisa seorang manusia melahirkan manusia ya. Dan saya menyaksikan sendiri kan prosesnya itu kan. Proses sampai dia dicuci, kemudian saya azankan, saya gendong pertama kali, sampai yang nggak berdaya, sekarang udah bisa manjat-manjat, udah bisa lari, udah bisa guling-guling. Ini kan bukan kita yang punya wewenang di sini, kekuasaan bukan di tangan kita, ini Allah yang punya kekuasaan kan. Gimana anak yang dia bisa lahir, antara saya dengan istri ada lahir makhluk baru. Jadi kalau buat saya itu satu keajaiban besar dalam rumah tangga. Pertama, anak ya. Yang kedua adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ternyata begitu saya bertanya sama Ustadz, jawabannya ada. Jadi menyadari bahwa satu hal yang sempurna dalam Islam, ternyata Islam itu sudah mencakup segala hal. Kehidupan rumah tangga, kemudian perhatian, sikapnya suami memuji istri itu penting. Karena perempuan kan bagaimana dia punya perasaan yang lebih besar. Jadi kalau buat saya, ya bisa menyadari bahwa banyak hal yang ajaib yang terjadilah dalam hidup saya sebenarnya. Dan itu bukan saya yang mengatur, tapi Allah yang mengatur.